Mining lagi gimana caranya? Salah satu contohnya ya, lihat suggestion Shopee ya. Selain yang di suggestion Shopee, ya caranya yaitu tadi, kita punya tim, kita ajak ngobrol, kira-kira kalau kamu cari produk ini akan menuliskan apa? Itu cara yang kedua. Cara ketiga, kita bisa pakai Google Trend. Toko yang keempat, kategori mainan dan perlengkapan anak. Ini sorry, tadi ada beberapa yang kategorinya mirip karena fashion, jadi kita lewati karena keterbatasan waktu ya. Ya, di halaman depan penilaian tokonya performa bagus 4,9, performa catnya 96, masih cukup oke lah. Perlengkapan baby dan mainan anak. Kita langsung masuk aja di iklan. Tadi pertanyaannya Kak Natasha kan tentang luas dan spesifik ya. Satu bulan terakhir omset penjualan dari iklan 221 juta, biaya 38. Ini masih masuk nggak? Oke kan? Nggak oke. Rata-rata margin di berapa? Oh, oke, nggak punya rata-ratanya ya. Kalau nggak punya rata-ratanya, mungkin nanti kalau Desti meluncurkan Accurate bisa pakai itu. Ya, Kak Midori, Desti Accurate sudah bisa, sudah bisa pakai itu. Nah, kalau pakai Accurate bisa dihitungin, jadi bisa langsung ketahuan. Oke, kita lihat aja pertanyaan tadi. Satu bulan terakhir yang memakan biaya paling besar, ini produk SKU Hero-nya ya. Tapi budgetnya sudah habis 250.000. Ini problem lagi nih, otomatisnya nyala ini. Oke. Nanti untuk toko yang terakhir ke vakum ini otomatisnya nyala juga nggak ini? Toko ke vakum, iya. Otomatisnya nyala juga? Oh enggak? Ah, lumayan. Jadi nanti kita ada contoh yang nggak pakai otomatis ya. Kalau otomatisnya nyala, secara efektivitas otomatisnya cukup oke. Tapi problemnya, ya kita nggak bisa otak-atik sih. Kita ngelihat yang manual aja deh. Manual dengan bidding ini, misal yang selimut bayi lembut, ini ada penjualannya. Nggak ada penjualan. Hanya satu keyword yang menghasilkan penjualan. Ya gitu, karena semuanya dimakan oleh otomatisnya. Oke, kita lihat selimut baby. Efektivitasnya bagus loh padahal kalau otomatis kan. Ini salah satu contohnya. Dengan biaya 210 per klik, menduduki peringkat 8. Bisa jadi, tapi ini boleh dipikirkan nanti, mungkin malam jadi kepikiran gitu ya. Otomatisnya dimatiin itu bisa jadi dengan 210 peringkatnya malah lebih bagus. Tapi karena otomatisnya sudah menghasilkan 47 sekian, tega nggak dimatiin. Gitu. Tapi nanti bisa dipraktekkan di produk-produk lain, seperti tadi Om Freddy. Produk-produk lain yang penjualannya masih belum banyak. Nah, selimut baby. Kalau di Gaspol, tipe pencocokannya kita utamakan dulu yang luas. Apalagi ini dua kata kunci aja ya. Dua
dua kata, selimut dan baby. Selimut baby, luas. Kita pakai luas. Jadi kalau ada yang cari selimut baby tebal, ini masih bisa muncul. Selimut baby motif, ini juga masih bisa muncul. Tetapi untuk yang 3 kata, selimut baby lembut, awalnya kita bikin luas, lalu kita pantau nih, seminggu, 2 minggu. Ketika kurang berjalan bagus, kita ubah ke otomatis. Tapi untuk yang 2 kata, mayoritas kita pakai luas. Tapi nanti ketika iklannya sudah besar, misal boncos, ya 2 kata pun bisa spesifik juga. Tapi untuk saat ini, untuk awal-awal, semua yang kita set pasti ke luas. Untuk yang 2 kata. Kata kuncinya masih dikit dan menurut saya pemilihan keywordnya juga bagus. Tapi harus di mining lagi. Mining lagi gimana caranya? Salah satu contohnya ya, lihat suggestion Shopee ya. Apakah produk kita itu bed cover? Kalau enggak ya nggak usah dipakai sekalipun volumenya besar. Produk lain. Tapi ini saya kasih contohnya di produk ini. Ini cuma contoh doang. Apakah masuk bed cover? Enggak. Jadi nggak usah dipakai. Kita cari aja. Apakah bedong bayi set? Enggak juga. Jadi pilihin di sini. Terus kalau ada yang cuma blanket gini, jangan dipakai teman-teman. Sekalipun volumenya besar. Cuman satu kata itu rawan boncos. Jadi lebih baik minimum itu 2 kata. Itu teknik yang kita pakai di Gaspol. Gitu. Kita menghindari yang satu kata, sekalipun itu volumenya besar. Karena blanket ini bisa blanket baby, bisa blanket dewasa, bisa blanketnya kucing, bisa blanketnya apapun yang tentang blanket. Selain dari ini udah dipakai. Selain yang di suggestion Shopee, ya caranya yaitu tadi kita punya tim, kita ajak ngobrol. Kira-kira kalau kamu cari produk ini akan menuliskan apa? Itu cara yang kedua. Cara ketiga kita bisa pakai Google Trend, bisa. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ya, 2 pertanyaan. Oh, iya. Nggak menghasilkan itu bisa ada 2. Nggak menghasilkan tapi boncos, atau nggak menghasilkan tapi juga nggak ada biaya. Kalau nggak ada biaya, udah biarin aja. Atau mau dinaikin biddingnya. Kita ngelihat lagi peringkat rata-ratanya. Kalau tidak menghasilkan tapi biayanya masih sangat minim, jangan-jangan peringkat rata-ratanya ini di 20, 30, orang nggak ada yang lihat. Peringkat rata-rata ini teman-teman tahu nggak? Posisi penempatan iklan kita. Kalau orang pakai apps, kalau penempatannya 30, itu kan harus scrollnya banyak tuh. Belum tentu dilihat. Tapi kalau ini posisinya ada di 8, 7, lumayan lah. Scroll 2 kali, muncul produk kita. Gitu. Tapi kalau nggak menghasilkan dan boncos, ya dimatikan. Jadi nggak menghasilkan itu ada 2 macam. Gitu ya. Ya, silahkan. Tadi produk otomatisnya nyala. Kita nekatin matiin aja gimana? Maksudnya nekat ini dimatiin gitu? Mati kita jalan manual. Oh ya, bebas-bebas saja, itu lebih bagus gitu. Jadi takutnya nggak ada penjualan deh. Itu yang bikin candu kan. Candunya kan di situ. Ini kalau saya tanya Kak Natasha, ini otomatisnya dimatiin boleh nggak? Gitu. Pasti takut. Juga besok ada suara printer. Gitu. Kalau kedepannya harus mati itu, posisi itu harus mati kedepannya. Bukan untuk produk ini, bukan kedepannya. Kita lebih baik mencari produk yang belum terlalu berjalan. Kita iklankan dengan otomatisnya dimatiin. Kan ini udah menghasilkan 47 juta nih. Kalau dimatiin kan sayang. Coba kalau kita ngelihat yang penjualannya masih minim. Kita lihat di bawah nih, misal
bikin 2 window aja. Nah, misal produk ini penjualan otomatis nih, tapi menghasilkannya masih 1,6. Oke lah ini kalau dimatiin lalu kita mainin manual. Gitu. Ya. Kalau contohnya nih kayak di 2 minggu pertama sebenarnya bagus, tapi langsung kayak berjalan waktu turun banget. Biasa biarin atau mendingan mati. Ini pertanyaan ini pasti mode otomatisnya nyala ya. Kalau mode otomatis nyala, kembali lagi kita out of control karena itu semua kontrolnya Shopee. Berarti kompetisi di sini, judul ini, kompetisinya itu waktu itu berarti sangat ketat. Pasti yang menang adalah yang manual. Karena manual bisa bidding bebas dia, mau aturnya bebas. Jangan Shopee, kita nggak tahu. Selimut baby, kemungkinan di waktu-waktu itu kompetisinya besar. Gitu. Apalagi banyak yang bersaing buat dapetin anak Shonaga kan tahun depan. Nah, kompetisinya pasti ketat tuh. Gitu. Itu ya.